Halo, saya lagi. Ini sama Om Indagana yang ikutan kelas jurnal astral waktu pas awal-awal ini. Yang waktu pas masih sebelum ada jurnal astral ada. Yang masih kelas-kelas privat ya. Terus katanya kan Akang ini teh salah satu pasien tetap di klinik Kendan. Ya. Boleh cerita-cerita nggak? Sebetulnya bukan pasien tetap, cuman karena belum sembuh, masih banyak yang harus diperbaiki, jadi masih ke sana gitu. Nah, cuman kalau sekarang sih udah bisa mengeksplor ke yang lain. Kalau dulu kan kalau saya mencoba mengeksplor ke yang lain tuh ada yang nangkep, dibalikin, dimasukin ke klinik gitu. Nah, awal ceritanya itu kan dulu ya sebelum ada jurnal astral, memang kita sempat untuk melakukan astraling gitu. Cuman jujur aja karena dulu basic saya itu kan saya belum mampu untuk melakukan itu kan. Jadi masih ada di pikiran tuh, masa sih gue bisa gitu kan. Masa sih dengan energi yang hanya segini bisa menembus itu yang walaupun kata yang ngebimbing saya waktu itu mudah katanya. Nah, cuman kebetulan waktu itu saya sakit lumayan parah, hampir meninggal. Artinya kenapa hampir meninggal itu napas tuh udah bener-bener susah bernapas. Waktu itu saya nggak bisa tidur 3 hari 3 malam, nggak makan juga 3 hari 3 malam. Terus jantung saya berdebarnya tuh udah nggak bener. Jadi kadang cepat, kadang lambat kayak gitu. Nah gara-gara sakit itu saya mencoba gitu kan. Saya niatkan. Disuruh. Udah pamit, Iya, saya udah pamit gitu, bahkan udah banyak yang nengokin lah karena saya tadinya mau mati ya, cuman nggak diizinin. Nah, saya disuruh mencoba, tiba-tiba bener gitu, tiba tembus. Saya pun awalnya kaget gitu. Cuman jujur aja saya pikir itu adalah halusinasi saya aja gitu. Cuman kenapa saya tiba-tiba percaya itu, ketika saya nyampe sana tuh kan saya merasa terbang, saya tuh ngelihat gunung, ngelihat pendopo segala macam, tiba-tiba masuklah ke klinik itu. Di sana ada yang merawat saya. Awalnya itu ada sekitar 3 orang, perawakannya sekitar 2 meteran lebih tinggi gitu. Mereka pakai jubah kayak Ku Klux Klan gitu dulu, putih-putih semua. Nah, si telapak tangannya sebesar dada saya. Awal-awal saya diterapi sama mereka, dipegang tangan gitu. Ternyata pas di dunia nyata saya sembuh gitu. Maksudnya lebih enak, lebih tenang. Nah, besoknya saya coba lagi ke sana lagi, cuman ke sini tinggal 1 orang yang rawat saya. Bahkan pas terakhir yang bikin saya dulu jadi sempat berhenti astral ya, karena ngerasa udah enakan, udah sembuh banget. Pas saya udah nggak bisa nafas lagi, si jantung saya itu ditusuk semacam pakai batunya itu ya batu kristal kayak paku gitu tapi gede. Jantung saya itu ditusuk sama dia ya, dan di dunia nyata sini, di real life itu sakit loh, dada itu bener sakit. Tapi setelah itu dicabut, saya dikasih obat, dikasih ramuan lah di astral sana tuh. Nah, di alam nyata sini saya pun ngerasa pahit dan pengen muntah karena nggak enak, pahit banget. Nah, setelah itu benar-benar sembuh total. Makanya karena udah enak banget nih, makanya saya udah jarang ke sana gitu sebelum jurnal astral ada tuh. Nah, disitulah saya mulai yakin kalau memang itu bukan sebuah halusinasi atau angan-angan atau hayalan atau enggak gitu. Karena saya pribadi tuh benar-benar ngerasakan yang tadinya saya sakit, saya sembuh gitu. Nah, pas kesini saya coba lagi ke sana. Karena saya kan orangnya agak bandel ya. Pas saya coba jalan-jalan ke tempat kesatrian, waktu itu nonton para satria lagi berlatih, saya ditangkap gitu kan waktu itu sama, ya saya nyebutnya suster lah ya, sama suster itu saya ditangkap, dikembaliin ke klinik. Nah, cuman si bentuk pengobatannya udah berbeda gitu. Kalau awal-awal kan cuma diterapi, terus saya dikasih helmnya itu dari batu, banyak kabel-kabelnya kayak gitulah. Nah, terus saya disuruh duduk waktu itu duduk kursinya itu kayak kursi di klinik dokter gigi gitu. Cuman dari batu gitu, terus bisa nyala. Nah, pas terakhir itu saya disuruh tidur kayak anggaplah kayak peti mati ya. Kayak peti mati ada tutupnya. Tapi iya dari batu juga. Cuman pas ketika si tutupnya itu ditutup, jadi saya tuh bagaikan di dalam peti mati, dia nyala hijau semuanya. Gitu. Tapi tetap si helmnya itu nggak hilang, tetap saya dipakein. Nah, kalau saya main klinik, metode penyembuhan saya juga nggak tahu saya tuh nggak tahu sakit apa lagi gitu. Saya ini sekarang si helmnya masih tetap dipakai, cuma saya dicemplungin ke dalam tabung air. Jadi ada air warna biru kehijau-hijauan gitu. Jadi pokoknya setiap saya ke sana, saya tuh sekarang dicemplungin ke sana. Tapi walaupun dalam air saya bisa nafas gitu. Nah, itu pokoknya saya juga heran kenapa ya. Makanya orang-orang bilang saya ini pasien abadi di sana gitu. Cuman ya udahlah, mungkin ada sesuatu yang belum sembuh dari diri saya gitu. Makanya setiap
saya kesana tuh pasti aja ke klinik, walaupun sekarang bisa lebih mengeksplor kalau misalkan saya pengen kemana gitu, bisa. Nggak ada yang nangkep gitu, udah bisa. Walaupun memang kadang-kadang ya jujur aja kalau misalkan saya lagi nggak enak badan, saya pasti kesana tujuannya ke klinik gitu. Kayak semalam kan saya nggak enak badan juga, demam gitu, saya ke klinik aja gitu kan, saya ngastral ke klinik. Iya, klinik Kendan, ya sembuh, di dunia itu sembuh gitu, langsung sembuh alhamdulillah. Seperti itu. Mantap. Ya itu tuh satu, nah bayar nggak? Bayar enggak sih, nggak bayar ya, di sana gratis alhamdulillah gitu. Cuman mungkin ya itu kita tuh mungkin tidak akan pernah bisa keluar dari klinik itu kalau kita belum benar-benar sembuh gitu. Jadi itu mungkin bukti kasih sayang sebenarnya, kalau saya nganggapnya gitu ya, karena mungkin mereka tuh sayang sama saya. Kalau saya selama saya belum sembuh ya udah harus ke klinik terus rutin gitu. Tapi enggak lah, nggak bayar, gratis banget. Yakin gak ada yang hilang gitu Kang? Nggak ada yang hilang gitu Nggak dari ada. dalam tubuh gitu, Nggak dalam tahu. pikiran atau hati udah? Yang hilangnya tuh sakitnya yang hilang. Karena ya itu, jadi waktu itu saya pernah bener-bener lagi kambuh tuh, jantung saya berdebar banget. Tiba-tiba langsung ngastral, sembuh dong. Ngastral nggak lama, paling 10 menitan lah ngastral juga. 10 menit, begitu balik lagi ke sini ya udah enak. Napas sudah lebih plong, lebih jantung juga udah teratur. Makanya karena waktu itu udah ngerasa enak, ngerasa sembuh, saya udah jarang lagi ke sana, sok-sokan teh gitu. Kayak terakhir klinik kapan gitu? Terakhir ke klinik Tadi tadi malam. Semalam kan saya demam. Padahal nggak tahu kenapa itu memang demamnya agak aneh. Saya tuh hari kemarin tuh sehat, cuman pas malam tiba-tiba demamnya ngerasa tinggi banget. Ya udah saya langsung ke sana, langsung ke klinik Kendan, ya alhamdulillah langsung baik-baik saja, sekarang langsung sembuh juga gitu. Cuman ya itu masih tetap ketika saya ke sana dicemplungin dalam tabung. Jadi saya di dalam air gitu loh. Kayak di dalam akuarium gitu. Tanpa oksigen, maksudnya nggak pakai ini. Cuman helm aja yang nggak, dari awal saya masuk klinik sampai sekarang, si helm yang kayak Cerebro ya kalau di ini tuh, itu nggak pernah dilepas. Saya sana selalu pakai itu. Tapi saya penasaran sama sosok susternya ini. Ya. Pernah kenalan gak itu sama susternya? Enggak sih, saya nggak pernah kenalan sih. Soalnya pas awal-awal jujur aja saya takut, karena itu sosoknya gede banget, tinggi. Terus kalau saya lihat wajahnya tuh silau aja kan, soalnya kayak senter gitu, mancarin sinar cahaya gitu. Kalau dulu sih pas awal ada 3 saya bilang. Kalau pas sekarang tinggal 1 yang rawat saya itu. Itu pun sekarang udah nggak nerapi secara, kalau dulu kan memang dia kadang nerapi saya kan langsung ke tangannya tuh nempelin ke dada. Kalau sekarang kan dia mengoperasikan mesin yang saya pakai sekarang, yang tabung air itu. Tuh ada pasien lain nggak ketemu nggak? Pasien lain ada, kalau misalkan, kalau dulu kan pas awal-awal saya ke klinik itu langsung masuk ke chamber khusus ya, ke kamar khusus. Nah pas kesini ya saya udah bisa ngelihat luaran kliniknya kayak apa, terus di dalam klinik lobinya, lorongnya banyak pasien juga, banyak pasien yang lain. Bahkan ada beberapa pasien bentuknya aneh gitu kalau menurut saya gitu. Mungkin entahlah, Bukan dari mungkin ya, bumi. entah bukan dari mana atau apa, cuman bentuknya aneh lah gitu. Ya kalau bagi saya kadang-kadang waktu saya main ke Kesatrian juga kan, bentuk kudanya aja beda dengan kuda yang di sini gitu. Katanya pernah ditangkap waktu nyatroni waktu centil. Oh ya gini, dulu tuh pas pas awal-awal juga, saya kan orangnya iseng ya. Begitu saya kan ada pendopo tuh, saya naik ke pendopo. Di pendopo itu ada sebuah singgasana. Nah, saya iseng, saya coba duduk di singgasana itu. Sedetik 2 detik pertama aman, tiba-tiba ada yang dilontarin dong saya, terbang ke atas, dung. Gitu kan, dilontarin. Udah 2 kali nyobain dilontarin terus. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya sempat jalan-jalan ke Kaputren. Ke Kaputren itu kan pas awalnya, pas depannya memang cewek-cewek cuman pakai jirah. Pas ke dalam itu ya banyak semacam kayak dayang-dayang gitu, pakai gaun-gaun gitu. Nah begitu saya masuk melangkah ke Kaputren, tiba-tiba saya dilempar lagi. Tiba-tiba kembali lagi ke depan ya. Jadi saya coba jalan lagi, dilemparin lagi. Karena iseng aja gitu kan. Gitu. Terus kalau yang kursi itu ada juga kan, ada singgasana. Besoknya begitu saya nyoba lagi, ya saya pengen nyoba kan, penasaran ya. Ya karena kalau di singgasana utama itu saya selalu dilempar, saya cobain. Jadi singgasana utama itu ada 2, ada 1 kursi, di kiri kanan itu ada kursi lagi lebih kecil 2. Saya nyobain yang kiri kanan aman, duduk. Terus di kursi yang bawahnya yang berjajar itu aman juga, nggak dilempar ternyata. Cuman di kursi utama itu saya dilempar. Jadi kayak diejek di pesawat gitu, di pesawat itu.
Nggak tahu kenapa gitu, saya udah niatin pengen duduk dan harus bertahan, nggak bisa tetap. Jadi bukan hayalan sih, karena memang kita ngeniatin gitu kan untuk bertahan duduk di sana, nggak bisa, terlempar terus. Tapi kalau duduk yang kiri kanan atau yang di kursi yang lain aman, nggak masalah gitu. Terus emang di sana nggak ada yang ngejaga gitu di? Kalau waktu itu kosong, saya ngeliatnya kosong. Justru, nah ini yang anehnya itu saya tuh masuk ke, jadi pendopo singgasana. Nah di balik singgasana itu saya masuk ke lorong. Jadi kalau masuk ke Kaputren, masuk ke Kesatrian, sama saya pernah masuk juga ke ruang yang kayak stadion, kayak Kolosium gitu kan. Terus itu ya itu di belakang ada lorong masuknya tuh di belakang lorong singgasana itu. Nah kalau setelah masuk lorong singgasana itu banyak orang, banyak penjaga. Tapi ketika di pendopo itu yang ada singgasana nggak ada sih, saya waktu awal-awal ke sana ngelihat nggak ada. Tapi nggak tahu kalau sekarang ya, belum pernah ke sana lagi soalnya. Sibuk di klinik soalnya. Gitu. Terus kan ini sering jalan-jalan banget ya Om. Terus masih keinget nggak itu si bentukan ruangannya atau ada perkakasnya? Ingat sih. Jadi kalau ya dari awal ya, pas saya ngastral itu biasa tiba-tiba masuk lorong, tiba-tiba ada di sebuah, kalau saya ngebayanginnya taman ya. Ini ada cerita lucu nih. Pandangan saya ini, saya kan pernah diikuti oleh orang ya, maksudnya ngegandeng orang untuk ikut ke sana. Begitu ke sana tuh ya, karena saya niat saya untuk mau ke klinik kan, mau berobat gitu kan. Orang yang saya bawa ini saya taruhlah di taman, udah silakan aja Anda mau nge-explore kemana-mana, silakan di sini lah. Saya langsung pergi ke taman. Nah ternyata gitu kan, si orang ini tuh marah-marah besoknya ke saya, karena dia bilang dia itu ngerasa dibawa terbang terus ditinggalin di hutan katanya. Saya tinggalin pergi, padahal kalau di ini saya kan, di pandangan saya itu adalah sebuah taman gitu, taman air gitu kan, ada kolamnya besar gitu kan. Nah si orang ini ngerasa dia tuh ditinggal di hutan, akhirnya dia diem aja di pinggir danau gitu katanya. Bahkan ada astral lain yang bisa ngelihat, ada aki-aki katanya kan, ada aki-aki pinggir itu. Dan besoknya marah-marah dong sama saya. Karena nggak saya bawa balik segala macam, padahal kan niat saya baik gitu, silakan Anda mau ekspor kemana silakan, gue udah mau ke klinik gitu loh. Besoknya dimarahin saya sama dia. Seperti itu. Nah jadi kalau pandangan saya di Kekendan itu, pas awal setelah lorong itu saya tiba di sebuah taman. Di depan taman itu ada gapura, terus di gapura itu ada tangga ke atas ya, sepanjang bukit. Nah si pendopo itu ada di atas bukit gitu. Nah kalau posisi klinik ada di sebelah kanan si pendopo, jadi arah ke kanan. Nah kalau dalam pandangan saya si klinik itu bentuknya tuh batu, bangunan batu kotak hitam. Ya mohon maaf lah, kayak kurang lebih kayak Ka'bah gitu kan. Cuman ada pintunya tuh di setiap sisi, kan 4 sisi. Ada pintu sama tangga. Nah kalau dilihat dari luar, saya waktu itu ngeliatnya kecil, tapi ketika masuk ke pintunya ternyata luas banget gitu. Pas si lobbynya itu ramai, terus kelihatannya modern gitu, kayak ya modern aja gitu. Si peralatan medisnya pun kalau misalkan di ruang-ruang lain saya sempat jalan-jalan, dia memang modern kelihatannya, kecuali yang di chamber khusus saya itu. Waktu itu saya selalu ngelihatnya itu kayak batu, kayak tempat tidurnya dari batu, kursi saya juga dari batu, cuman canggih gitu, bisa menyala, jadi terasanya juga hangat gitu, kayak kayak sarkofagus dulu ya, peti mati itu justru warnanya tuh kayak giok, batu giok itu, hijau nyala, dan enak banget di dalam sana tuh, adem, tenang. Ke sayanya pun serasa energinya itu nambah gitu ketika saya pulang astral dari sana. Di real life ini tuh seger, badan tuh enak gitu. Kalau bangunannya seperti itu sih. Kalau bangunan klinik. Nah kalau yang pendoponya biasalah kayak pendopo Jawa kerajaan gitu. Terus nah kalau masuk ke Kaputren. Nah Kaputren karena saya keburu dilemparin, jadi nggak tahu kedalamannya seperti apa. Cuman cantik-cantik aja, yang pasti cantik-cantik banget bahkan. Gitu. Kalau tempat latihan Kesatrian pas belok ke sini itu si lapangan luas banget, terus banyak orang yang berlatih. Ada yang berlatih panahan, naik kuda, terus latihan semacam silat kayak gitu-gitu. Terus ada juga yang saya bilang waktu itu seperti Kolosium, cuman waktu saya ke sana sepi, nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang. Mungkin ya, nggak tahu ya, Kolosium yang saya lihat dulu itu yang sekarang suka dipakai pertarungan ya, tawuran yang orang-orang JA sekarang mungkin ya, gitu. Seperti itu. Ada itu nggak Om? Punya pengalaman menarik gitu atau konyol gitu di situ?
Kalau pengalaman konyol bagi saya itu ketika saya masuk Kaputen saya diusir, dilempar. Itu aja yang konyol gitu. Saya nyoba lagi diusir lagi. Jadi lemparnya tuh benar-benar tiba-tiba cuing terbang ke belakang gitu kan. Itu aja sih, padahal karena penasaran ya, karena cantik ya si cewek-cewek. Tapi saya nggak boleh masuk, mungkin akhirnya itu. Itu aja sih yang konyol. Sama ya itu, pas ngelepasin bapak-bapak yang marah-marah teh gitu. Asli dimarahin saya habis-habisan besoknya itu. Padahal niat saya baik kan. Tapi ada pengalaman lain nggak buat apa nganterin orang lagi ke sana gitu, atau pakai apa ya namanya teh praktek lah di sini gitu? Oh, cuman yang pasti yang saya senang di sana itu gitu kan, karena memang karena dulu tuh saya seringnya selalu ke klinik, selalu diarahin ke klinik gitu, bahkan ketika kemarin tuh ditangkap sama suster masuk klinik. Nah pas kemarin pas pertarungan itu ternyata ilmu itu di sana tuh lebih real, lebih kelihatan gitu ketika kita mau menggunakan senjata apa atau berkreasi kita memakai jirah seperti apa, itu lebih lebih kelihatan gitu, benar-benar nyata. Kalau di sini kan mungkin kita punya ilmu seperti itu ya, metafisik atau apa kan nggak kelihatan ya. Kita ilmunya apa, misalkan sinar hijau atau apapun itu bikin pedang segala. Kalau di sana kita ngebayangin bikin pedang api misalnya, itu benar gitu kelihatan seperti itu. Terus kita pengen pakai baju zirah warna apa, bentuknya kreasinya seperti apa, iya terjadi di sana mah gitu. Itu yang menarik bagi saya. Jadi asa ganteng lah saya teh gitu, asa gagah. Soalnya kalau misalkan pas di klinik kan saya cuma pakai baju putih-putih ya. Jadi pakai baju putih. Ihrom. Bukan baju ihrom sih, jadi kayak baju zaman Nah, kayak zaman apa Yunani dulu lah, putih-putih gitu kan. Tapi enggak gimana? Oh ya saya lupa. Saya pernah bawa juga waktu itu, kebetulan saya ada rekan yang lagi pada sakit ya. Saya coba bawa ke sana, saya coba buat tarik gitu. Cuman saya belum bisa mengetahui hasilnya seperti apa ya, karena orangnya jauh gitu. Saya pernah tuh ada dua orang yang saya coba tarik ke sana. Ya walaupun awalnya berat ya, mungkin karena nggak tahu dia nolak atau gimana. Pas menarik itu beda waktu sama yang bapak-bapak teh waktu saya gusur gitu kan, nggak enak, gampang, ringan. Bukan aki-aki. Iya yang aki-aki itu. Kalau ini mah berat. Pas saya bawa tuh berat, susah. Cuman ya saya coba gitu kan, saya lepasin di klinik itu ternyata dibawa sama suster nggak tahu kemana gitu. Mungkin diobatin sih gitu. Gimana Naswan? Bukan diantap. Tapi dapat nama Indigana Fikra itu dapat dari mana Om? Indagana Fikra ya. Kebetulan sih memang saya belum bisa menemukan nama saya sendiri di sana. Cuman itu kan nama pas live saya sebetulnya, Indagana Fikra. Itu saya sama Budang dikasih. Dicariin sama beliau gitu. Ya. Artinya apa Om? Indagana Fikra itu secara bahasa itu artinya yang duduk dan berbicara. Ya artinya bisa, ya bebas sih nerjemahnya yang duduk dan berbicara itu apa. Bisa aja saya tuh seorang resi, seorang guru atau apa gitu, nggak tahu. Bukan itu customer service? Bisa jadi. Pengkhotbah saya itu, pandito bisa. Kasih. Tapi kemungkinannya sih pendeta. Soalnya kalau ngelihat dari leluhur juga kan, leluhur saya kan pendeta gitu. Bukan pendeta ini ya, pandito gitu maksudnya. Brahmana lah. Mungkin seperti itu. Namanya saya suka. Ulang. Namanya keren, saya suka. Cuman ya saya nggak tahu apakah saya punya nama Apollon yang lain di sana atau gimana, saya belum tahu juga ya. Karena saya belum nyari, belum lebih menelusuri saya ini bagaimana, siapa dan belum mendalam lah, karena saya masih sibuk memperbaiki tubuh, karena mungkin banyak kerusakan ya, baik di jiwa maupun di segala macam di jiwa raga itu saya masih belum fit 100%. Jadi saya kalaupun ngasal itu sekarang, walaupun sekarang udah bisa lebih bebas kemana-mana, tetap aja saya masih fokus ke klinik gitu, biar lebih sembuh total lah, lebih enak gitu. Tapi kalau main ke Kendan itu suka dapat inputan atau apa gitu nggak Om? Iya, saya sempat ke Kendan itu saya suka dapat inputan, kadang-kadang kata-kata mutiara. Cuman pernah nih, saya tuh ke sana tak dapat kata-kata wejangan, cuman anehnya itu dalam bahasa Jawa. Wejangan itu dalam bahasa Jawa yang saya pun tadinya nggak ngerti itu tuh apa gitu. Ternyata ketika saya bertanya sama orang yang, walaupun saya ada turunan Jawa sedikit ya, tapi kan saya nggak bisa bahasa Jawa. Ketika saya bertanya sama orang yang bisa berbahasa Jawa, ternyata emang itu benar bahasa Jawa dan ada artinya gitu. Salah satunya itu meneng sak durunge meneng, saya tuh disuruh itu ketika di sana itu. Jadi artinya saya tuh harus diam sebelum diam.
Terus ada beberapa lagi inputan ke sini, cuman kebanyakan kalau kemarin-kemarin itu dalam bahasa Jawa gitu. Cuman saya lupa lagi karena bahasa Jawa ya. Cuman ya, kalau diartikan ke Indonesianya saya masih ingat. Jadi yang pasti saya tuh harus diam sebelum diam gitu, karena kesejatian itu hanya bisa diketemukan dalam kesunyian katanya itu. Tapi dalam bahasa Jawa waktu itu. Terus apalagi ya, lupa gue. Pokoknya gitulah kata-kata mutiara yang itu tuh bener, kalau dipikirkan itu bener-bener pas dengan apa yang saya butuhkan gitu. Jadi si nasihat-nasihat itu pas saya dapetin ketika saya misalkan lagi galau atau apa, saya dapat nasihat itu gitu. Seriusan. Oke, terima kasih. Penasaran nih. Iya, gimana. Hari itu dapatnya dari gimana? Dari Kendan juga? Enggak, maksudnya tuh dari sosok suster gitu. Bukan itu mah tiba-tiba ada di kepala aja sih. Cuman ada di kepalanya pas saya lagi di dalam tangki itu misalkan ya, ketika saya lagi direndam tuh tiba-tiba ujug-ujug ada aja di kepala. Jadi kalau misalkan ada yang berbisiknya saya nggak tahu, nggak ngelihat sosok atau apa, tiba-tiba ada di kepala aja itu mah. Ada, saya makanya kadang-kadang dulu saya suka bikin bikin status ya dalam bahasa Jawa, yaitu di situ gitu, gara-gara dari itu inputan dari sana dalam cuman ya yang anehnya saya itu kenapa dari bahasa Jawa gitu ya, yang saya memang sedikit ya bisa bahasa Jawa sedikit, dan rata-rata bahasa Jawanya itu ternyata bahasa Jawa yang lemes banget gitu loh gitu. Terus terakhir tuh apa ya, lupa saya ya, kayak gitu lah pokoknya. Nasihat yang pasti mah nasihat buat diri. Nah itu kan bener tuh diingetin. Apa? Terus kalau nanti mau ke Kendan lagi ngapain? Mau ngapain kalau pas ke Kendan lagi? Ngomong apa sih? Ya, inilah kalau yang pasti kan, kalau saya sendiri, saya pribadi itu saya kesana saya mau mencari jati diri aja, lebih menggali untuk lebih mengenali diri saya gitu. Karena ya jujur aja saya mengenali diri saya sendiri di real life yang ini kan agak susah ya. Ketika saya mencoba bermeditasi segala macam di sini itu berbeda dengan yang di sana. Kalau di sana ketika kita bermeditasi inputan itu gampang lebih dapat ketimbang di sini. Jadi mungkin nanti kalau kesana lagi saya akan lebih mencari tentang diri sih, tentang siapa saya, tentang tugas-tugas saya apa, harus gimana itu mungkin. Biar biar saya bisa menemukan kesejatian gitu. Wow. Wah, semoga ya bisa dilancarkan usahanya Kang. Amin. Terus ada saran-saran nggak buat astral lainnya yang ikutan jurnal astral? Iya, bukan saran sih ya ini mah. Cuman berbagi cerita dan pengalaman aja, mudah-mudahan bisa jadi motivasi juga buat yang lain gitu kan, yang misalkan kalau yang berniat gitu ya pengen belajar ngastral tapi belum bisa nembus atau apa, jangan berkecil hati gitu. Terus ataupun misalkan masih ada yang belum yakin dan percaya gitu, masih menganggap ini telah halusinasi atau hayalan, saya pikir ini tidak, karena saya benar-benar sudah membuktikan saya sakit, ketika berobat di sana saya sembuh di real life, di kenyataan di sini gitu. Makanya buat yang lain, buat rekan-rekan, sok silakan kita mencoba belajar mengastral ke sana. Ini sebuah pengalaman yang luar biasa. Keuntungannya pun banyak. Di sana kita bisa lebih banyak belajar, dapat inputan. Bahkan kalau misalkan Anda di real life-nya lagi sakit apapun lah, mau medis, non medis atau galau atau apa, main aja ke sana, main ke klinik. Insya Allah ketika Anda kembali ke sini tuh sehat, seger. Pokoknya lagi galau juga plong, jantung saya pun lagi berdebar kan sembuh ya. Makanya siapapun yang lagi sakit coba deh main ke sana, ke klinik, berobat di sana. Yang penting jangan ragu, jangan tiba-tiba menilai, jangan apatis dulu lah ya, jangan nganggap ini halu atau apa-apa, enggak lah. Ini benar-benar sesuatu yang bermanfaat, berguna, bukan hayalan gitu. Jadi tetap semangat. Yang baru bisa melihat cuman sekedar bayangan atau apa, terus dicoba, insya Allah nanti kalau udah waktunya bisa nembus kok, dan bermanfaat sekali lagi sangat bermanfaat Anda mengastral di sana gitu. Itu aja mungkin ya, terima kasih. Sampai di sini obrolan kita dengan Kang Indagana Fikra gitu. Oh iya benar sekali ya Kang. Aduh, begitu lah orbur apa coba karena udah malam, obrolan kita berakhir di sini dulu ya, Mi. Oh iya, soalnya malam mingguan saya mau ngapel. Iya, begitu.
Kasihan pacar-pacar saya udah nungguin. Makasih banget ya Om ya. Sama-sama. Nanti ya cerita-cerita lagi. Siap. Nanti kalau di sana Sharing-sharing ketemu Indah Gana Fikra di ini aja, disapa saja. Ganteng kok orangnya. Oh ganteng. Ada itu enggak duta apa klinik Kendan gitu. Oh iya, mungkin nanti saya akan jadi duta klinik Kendan. Gitu. Karena saya pasien pertama yang kesana yang astral gitu di zaman ini. mantap. Makasih lagi sekali Siap, lagi. sama-sama tetap semangat. Tuhan memberkati. Amin. Sampai jumpa di lain waktu. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.